beritanya ini menyangkut kehidupan orang Kristen sepanjang hidupnya, dimulai dari awal berselamat sampai nanti kita kalau bisa ya menjadi para pemenang ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas bahwa sejarah Israel itu melambangkan kehidupan atau pengalaman orang Kristen. Nah, hari ini kita akan melihat 3 level ya kenikmatan akan Kristus sandar kepada atau melalui pola makan ya. Jadi berita minggu inilah 3 level kenikmatan orang Kristen melalui makan Tuhan ya. Nah, level yang pertama ya, kita buka dari sejarahnya ya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir ya, mereka makan anak domba Paskah ya, anak domba ya. Mereka memanggangnya bersama sayur pahit, terus mereka bisa keluar dari Mesir ya. Setelah mereka keluar dari Mesir ya, mereka di padang gurun ya, kurang lebih 40 tahun mereka makan mana. Mana ini turun dari surga. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa, hanya memungutnya tiap pagi sesuai dengan kebutuhan keluarganya. Mereka menikmati mana ya. Kalau di Yohanes pasal 6 kita melihat bahwa Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah roti yang turun dari surga. Berarti sebenarnya Tuhan itu juga adalah mana ya. Terus setelah mereka sampai di tanah Kanaan, seperti yang kita bacakan tadi, Yosua pasal 5 ayat 12, mereka makan hasil dari negeri yang baik itu, hasil dari tanah Kanaan. Tentunya saat itu mana itu berhenti ya. Nah, ini berbicara mengenai makanan keras yang kita nikmati di dalam firman Tuhan ya. Jadi saudari, kalau kita melihat 3 level makannya Israel ini ya, 3 tahap makannya bangsa Israel ini juga sebenarnya menunjukkan 3 tahap kita kaum beriman menikmati Tuhan ya. Kita di posisi mana sekarang ya? Saya berharap melalui mendengarkan tutur sabda ini kita bisa menentukan level makan Kristus kita ya. Kita bisa menentukan level kenikmatan kita akan Kristus. Nah, kalau kita masih levelnya 1 dan 2 ya, saya berharap kita bisa masuk ke level 3 untuk menikmati Kristus ya. Jadi saudari, hari ini coba kita terapkan mengenai makan Kristus ini ya. Jadi bangsa Israel ya, ketika keluar dari Mesir ya, terus tinggal di padang gurun, tentu mereka itu masih disusun oleh rasa Mesir, selera Mesir ya. Makanya Tuhan ketika di padang gurun ya, Tuhan itu memberikan mana surgawi, roti surgawi supaya mereka bisa disusun ulang. Nah, kenapa? Karena ketika mereka tidak disusun ulang oleh Tuhan, maka tabernakel itu tidak bisa didirikan, bait Allah tidak bisa didirikan. Ya. Ini berbicara mengenai Tuhan itu dalam kehidupan kita ada namanya kenikmatan pasif. Ya, ada kenikmatan akan Tuhan, pengalaman akan Tuhan yang tidak perlu kita membayar harga, yang tidak perlu kita berjela. Itulah domba Paskah, itulah mana surga ya. Jadi saudari, kalau kita bersidang entah online, entah offline ya, asal kita datang ke sidang itu ya, kemungkinan besar kita bisa menikmati domba Paskah dan juga menikmati mana surga. Jadi makanya kita mendorong saudari untuk bersidang. Karena ada kenikmatan yang fasih. Ada kenikmatan akan Tuhan yang diperoleh kaum beriman ketika dia datang bersidang. Ya. Dalam pengalaman pun demikian. Ya. Dia bisa mengalami Tuhan, mengalami domba Paskah, mengalami penebusan Yulis, ya. Juga bisa mengalami firman yang hidup, yang mungkin langsung datang kepada dia, tanpa berjela di atas firman, tanpa membayar harga. Inilah level 1, level 2, kenikmatan kita akan Tuhan. Inilah level keluar dari Mesir, inilah level di padang gurun. Ya. Jadi saudari, kalau kita membuka di dalam Alkitab, ya sebenarnya
berbicara mengenai domba Paskah ini, ya, berbicara mengenai mana, itu tidak banyak porsi firman Tuhan. Tapi kalau berbicara mengenai makanan keras, berbicara mengenai berjela di atas firman, berbisnis dengan firman, ya, itu hampir boleh dikatakan menguasai seluruh firman Tuhan. Artinya kalau kita melihat perkara ini, ya, porsi firman Tuhan untuk makanan keras jauh lebih besar. Berarti Tuhan ingin kita bertumbuh. Tuhan ingin kita naik level. Tuhan ingin kita pindah ke tahap selanjutnya, yaitu menikmati Dia sebagai makanan keras. Kenapa demikian? Tak kala kita hanya minum susu rohani, makan mana, menikmati domba Paskah, bait Allah itu tidak bisa dibangun. Tabernakel itu tidak bisa didirikan. Ya. Jadi saudari, saya berharap ketika kita melihat ini, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bawalah saya ke tingkat selanjutnya untuk menikmati diri. Ya. Kalau mereka sampai di tanah Kanaan, ya, bangsa Israel ini bisa menikmati gandum, bisa mendapatkan logam-logam, bisa mendapatkan mineral-mineral, bisa lebih banyak lagi mengelola tanah Kanaan ini. Tanah Kanaan ini secara positif melambangkan kenikmatan kita akan Tuhan. Secara positif melambangkan bahwa itu adalah Kristus yang al-muhid. Kita perlu kelola, kita perlu berakar di atasnya, kita perlu berjelah di atasnya. Jadi inilah satu gambaran bahwa Tuhan hari ini, ya, damba kita bertumbuh. Damba kita naik ke tahap selanjutnya untuk menikmati Dia, untuk mengambil Kristus sebagai makanan keras kita. Ya. Ini perlu kita terapkan, ya. Nah, saudari, kalau kita memasuki firman ini lebih jauh lagi sebenarnya, ya. Nah, ketika bangsa Israel mendapat bagian yang bermacam-macam tanah, ya, itu tanahnya itu nggak sama semua loh. Ya. Buat suku Gad beda, buat suku Naftali beda, buat suku Benyamin beda. Jadi boleh dikatakan pembagian tanah Kanaan itu, pembagian kenikmatan akan tanah permai itu tergantung kepada apa adanya suku bangsa itu. Jadi ada yang dapat luas, ada yang dapat kecil. Ya, bangsa Yehuda dapat luas, ya. Ruben juga dapat yang luas, ya. Tergantung kepada apa adanya suku bangsa itu. Jadi pengalaman kita akan Kristus itu berbagai cara itu dilambangkan oleh bangsa Israel, dibagi dari berbagai bagian menjadi warisan mereka, ya. Jadi tanah Kanaan itu menjadi warisan mereka. Kristus yang almu itu juga ketika kita mengelola Dia, menikmati Dia, akan menjadi warisan kita, ya. Jadi hari ini di dalam Alkitab kalau kita lihat, ya, berhubungan dengan pengalaman akan Kristus, ya, banyak gambar-gambar yang melambangkan pengalaman kita akan Kristus. Contoh, ya, ada burung merpati, ada lembu emas yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu juga melambangkan pengalaman kita akan Kristus. Jadi tanah permai juga yang dibagi ke berbagai suku, berbagai macam, berbagai luas, itu juga melambangkan satu Kristus, Kristus yang sama. Itu bisa dinikmati dengan berbagai cara, bisa dialami dengan berbagai cara, dan tergantung kepada ukuran atau porsi iman dari masing-masing kaum beriman. Ya. Ini yang perlu kita lihat. Tetapi saudari, satu peralihan yang bagus adalah kita jangan berhenti di domba Paskah. Jangan berhenti di mana surgawi. Jangan berhenti di kenikmatan yang pasif. Perlu naik level ke kenikmatan yang aktif. Perlu naik level ke makanan yang keras. Perlu naik level kepada mengalami dan menikmati Kristus dengan berbagai cara. Ya. Jadi kalau datang kepada sidang Tuhan, ya, minimal kalau kita tidak bisa membawa lembu tambun, kita bisa membawa burung merpati. Ya. Kalau kita tidak ada pengalaman yang besar akan Kristus, minimal kita ada pengalaman yang kecil akan Kristus. Jadi setiap hari jangan mengandalkan Tuhan menurunkan perkataannya. Jangan mengandalkan kenikmatan pasif. Perlu berjelah di atas firman Tuhan, perlu membayar harga. Ya. Inilah beban berita minggu ini, ya. Saudari bisa naik level, saudari bisa bertumbuh, saudari bisa memakan makanan keras. Kalau kita sudah mulai memakan makanan keras, maka Tuhan ada kesempatan untuk membangun bait Allah. Ya.
Membangun bait Allah itu dibutuhkan logam-logam mulia, dibutuhkan besi, dibutuhkan tembaga, dibutuhkan banyak hal, ya, dibutuhkan kayu, ya, saudari. Jadi kita perlu naik kepada level ini. Kita perlu bertumbuh, perlu membayar harga supaya apa? Kenikmatan kita, pengalaman akan Kristus yang sama ini bisa berbagai ukuran, bisa dengan berbagai cara, ya. Jadi saudari, inilah bebannya, ya. Ketika kita sudah mengelola tanah permai itu, ketika kita menikmati hasil dari negeri yang baik itu, nah, kita baru bisa layak untuk berperang. Jadi kalau kita lihat kisahnya bangsa Israel, semakin mereka menguasai tanah itu, semakin mereka mengelola tanah itu, mereka semakin mendapatkan lebih luas daripada tanah itu. Hari ini pun sama, semakin kita menikmati Kristus, semakin kita mengalami Kristus, semakin kita juga mendapatkan lebih banyak Kristus. Makin kita mengalami Tuhan, makin kita menikmati Tuhan, kapasitas kita akan diperbesar. Terus yang kedua adalah ketika kita menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, sama seperti bangsa Israel, mereka bisa berperang, ya. Jadi dapat satu bagian ini, mereka menang, ya. Mereka bisa mendapatkan bagian yang selanjutnya. Ini menunjukkan kepada kita ketika kita mendapatkan Kristus sebagai bagian kita, ya, kita akan mendapatkan Dia lebih luas lagi, ya, bisa memiliki kemampuan berperang, ya. Jadi hari ini jangan abaikan jerih lelah di atas firman. Jangan abaikan kenikmatan yang aktif akan Tuhan. Jadi perlu bertumbuh, perlu naik level, perlu naik ke tahap selanjutnya untuk menikmati Kristus, mengalami Kristus dengan berbagai cara. Nah, inilah doa kita, ya, supaya Tuhan bisa mendapatkan bangunan Allah hari ini di muka bumi. Tuhan mendapatkan satu kesaksian Allah hari ini di muka bumi, ya. Jadi semoga berita ini bisa mengingatkan kita untuk bertumbuh, untuk naik level, untuk menikmati Tuhan lebih luas lagi, lebih dalam lagi, lebih panjang lagi. Ya, saya rasa bebannya cukup. Tuhan berkati kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Dikau memberi kami kapasitas untuk mengalami dan menikmati Kau lebih luas lagi. Tuhan, dapatkan kami Tuhan, supaya kami bisa naik ke tahap selanjutnya. Menikmati Dikau lebih luas lagi. Tuhan, dengan berbagai cara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amen. Olah tanah permai itu. Amen. Adalah kami, Ya. yang telah Tuhan tentukan mendapat bagian itu. Amen. Kami benar-benar memiliki kapasitas yang diperbesar. Amen. Oh Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Tuhan Hari Yesus. demi hari. Ya Tuhan. Bisa membawa kami untuk lebih lagi. Amen. Oh, berjuang. Ya. Menikmati Dikau. Ya Tuhan. Mendapatkan bagian yang lebih besar. Amen. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.